Kita akan membahas mengenai istirahat dan juga mengenai permainan. Ya, bicara mengenai istirahat tentu berkaitan dengan pekerjaan dan mengenai sabat ya. Jadi kita mengenal di dalam Perjanjian Lama ada perintah mengenai sabat. Kita perlu mengingat bahwa dalam peraturan yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa itu, Sabat itu diperintahkan, sementara di situ pekerjaan dipahami sebagai sesuatu yang diizinkan atau diperbolehkan. Nah, ini tentu berkebalikan daripada apa yang seringkali kita jumpai dalam dunia modern, karena dalam dunia modern kita seringkali mengatakan kamu boleh beristirahat, tetapi kamu harus bekerja. Sedangkan di dalam masyarakat Israel, mereka memahaminya sebagai kamu harus merayakan sabat, tetapi kamu boleh bekerja dalam 6 hari. Ya, jadi bekerja itu ditaruh di dalam area Yume, sementara sabat ditaruh dalam area Yumas. Ya. Lalu hari ini kita akan berbicara mengenai istirahat yang tentu kita dasarkan kepada istirahatnya Tuhan pada hari yang ketujuh, dan kemudian juga peraturan untuk merayakan sabat yang pada esensinya adalah istirahat yang bukan hanya sekedar berhenti bekerja, tetapi istirahat dalam arti yang lebih penuh, yang diperintahkan oleh Tuhan itu. Diperintahkan untuk dirayakan oleh umat Israel dalam liturgi kehidupan mereka, di mana mereka merayakannya pada hari ketujuh, atau setiap 7 hari jadinya. Ya. Dan mereka bukan hanya merayakannya dalam struktur setiap 7 hari, tapi mereka juga merayakannya dalam struktur setiap 7 tahun. Jadi setiap 7 hari, kemudian setiap 7 tahun, kemudian setiap 7 kali 7 tahun. Jadi ada yang namanya sabat itu sendiri sebagai hari sabat, ada sabat yang namanya pada tahun ke-7, ada perayaan yang khusus. Lalu kemudian ada sabat dalam pengertian tahun ke-7 kali 7, yaitu tahun 49, lalu tahun berikutnya adalah tahun super sabat alias tahun Yobel. Nah, kita melihat bahwa istirahat di sini dipahami secara sangat berbeda dari dunia modern, karena dalam dunia modern istirahat hanya dipahami sebagai pause atau perhentian dari kerja. Jadi kita kan kalau melihat tidak hanya bisa melihat atau tidak hanya perlu melihat hanya dari benda yang kita ingin jelaskan ya, tapi dari relasinya. Kalau kita lihat hanya dari sesuatu yang kita ingin jelaskan atau bendanya saja, tentu saja ini banyak samanya ya, karena yang namanya beristirahat atau berhenti bekerja ya sama-sama tidak bekerja ya, sama-sama mungkin posisinya tidur atau posisinya tidak berproduksi atau posisinya tidak mengerahkan tenaga misalnya ya. Dalam hal itu sama, tetapi kalau kita memahaminya dalam relasi, jadi bukan hanya dalam dirinya sendiri tapi dalam relasi, maka tentu kita melihatnya sebagai dua hal yang sama sekali berbeda ya, karena kita melihat kalau kita melihat rest sebagai sekedar orang itu menunggu untuk bekerja lagi, orang itu mempersiapkan diri untuk bisa bekerja lagi karena sudah tidak kecapean, maka kita akan melihatnya sangat berbeda dengan cara melihat yang kedua, yaitu melihat istirahat atau sabat sebagai satu ujung atau buah atau satu tujuan daripada bekerja. Jadi kalau kita melihat orang-orang Israel melihat sabat, bukan hanya itu melihatnya sebagai tidak bekerja supaya ketika bekerja lagi nanti lebih optimal, seperti kita sekarang sering memahami ya, kita sekarang sering memahami istirahat itu sebagai ya mungkin pakai istilah yang sering muncul ya di medsos belakangan sebagai healing gitu ya, healing. Jadi maksudnya kayak mungkin sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang minggu-minggu itu sudah banyak kena racun, lalu kemudian orang berlibur gitu ya ke Bali, ke Hawaii atau whatever. Lalu kemudian mereka mengatakan, aku sekarang disembuhkan dari keracunan gitu ya. Nah itu walaupun memang barangkali ada benarnya juga, tetapi saya kira esensi daripada beristirahat itu sendiri bukan karena kita sudah kelelahan bekerja, bukan karena kita ingin mempersiapkan kerja.
Kenapa? Dan Anda akan mengatakan, bukankah ini aneh sekali? Ya, ini kan aneh sekali. Bukankah manusia itu hidup untuk bekerja? Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, manusia bukan hidup untuk bekerja, manusia bekerja untuk hidup. Jadi kehidupan itu punya nilai yang lebih tinggi daripada pekerjaan dan hasil-hasilnya. Jadi bekerja itu tidak bisa dilihat sebagai bernilai dalam dirinya sendiri. Salah satu aplikasi yang kita bisa tarik dari sini adalah kalau kita melihat bekerja sebagai bernilai dalam dirinya sendiri, maka orang pertama ya, orang yang tidak bekerja adalah orang yang tidak bernilai hidupnya. Tapi kalau kita melihat apakah ada nilai dari hidup orang yang tidak bisa bekerja, yang tidak sedang bekerja, seperti contohnya orang yang cacat. Orang yang cacat, dia tidak bisa bekerja. Atau yang kedua, atau tidak bisa bekerja secara normal gitu ya, atau seringkali tidak bisa bekerja sama sekali kadang-kadang. Atau yang kedua, orang yang sudah tua. Ya, orang yang sudah tua, mereka pensiun, maka kita seberapapun mendandani istilah itu, kita mendandani keadaan itu ya, keadaan pensiun, kita mengatakannya sebagai usia emas, kita mengatakannya sebagai usia apalah, menikmati hasil kerja atau apapun. Tetapi kalau kita berpegang kepada worldview modern yang mengglorifikasi kerja dan produktivitas dan prestasi, maka kita akan sulit untuk mendamaikan kenyataan bahwa manusia itu mengawali hidupnya tanpa bisa bekerja karena dia masih kecil, karena dia masih belum mampu bekerja, dan akan mengakhiri hidupnya dengan dia tidak mampu bekerja lagi. Dan hidupnya masih akan terus panjang sampai waktu yang dia tidak tahu. Dalam keadaan dia barangkali sudah tidak bisa berproduksi atau tidak seproduktif dulu. Maka kita akan sulit untuk berdamai dengan kenyataan ini. Paling banter kita hanya akan mendandaninya. Kita kasih gincu, kita mengatakan kemudian ya itu adalah sesuatu yang tidak jelek-jelek banget, sudah pensiun itu masih bisa lah untuk bernilai hidupnya. Tetapi at the very core, kita sulit untuk menyangkali bahwa worldview kita tidak kompatibel dengan baik itu masa kecil maupun masa tua, maupun masa sakit, maupun orang-orang yang cacat atau orang-orang yang tidak bisa produktif secara normal. Ya, kita sulit untuk kemudian menghargai hidup mereka. Tetapi Alkitab memberikan kepada kita gambaran mengenai kehidupan yang lebih inklusif, ya, gambaran mengenai kehidupan yang include bukan hanya orang-orang yang produktif, yang memang sih puji Tuhan orang-orang yang produktif itu lebih banyak daripada orang-orang yang tidak produktif, ya. Kita melihat memang bervariasi juga sih antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Jumlah manusia yang produktif karena rentang usianya juga berbeda ya. Misalnya kayak bangsa Jepang itu banyak orang tua di sana, jadi banyak yang kurang produktif dibandingkan misalnya let's say bangsa Indonesia yang angka anak-anak yang bisa bekerja atau orang-orang yang bisa bekerja itu lebih besar ya persentasenya dibandingkan Jepang barangkali. Nah, tapi poin yang saya mau katakan adalah kalau kita meletakkan nilai daripada hidup manusia pada produktivitas atau pekerjaan atau pada kemampuan berprestasi, maka ini salah satu konsekuensinya. Kita akan sulit menjelaskan nilai hidup dari orang-orang yang tidak produktif. Karena alasan-alasannya bukan salah mereka. Jangan salah mengerti, ini tidak termasuk orang-orang yang menolak bekerja ya. Karena Paulus mengatakan ada beberapa orang itu menolak bekerja padahal dia bisa. Nah itu kemudian Paulus memakai satu istilah yang keras sekali. Dia katakan orang itu tidak perlu makan. Ya, jadi orang itu mendingan gak usah makan aja gitu. Tapi poin saya di sini adalah saya hanya ingin menekankan bahwa kalau kita meletakkan nilai hidup manusia dari pekerjaannya dan kesuksesannya bekerja, akan ada problematik yang mendasar di sana. Ya, jadi kita memerlukan model yang lebih inklusif. Dan model yang lebih inklusif itu kita jumpai di dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab kita berjumpa dengan Tuhan yang bukan hanya berproduksi, menghasilkan alam semesta, tapi juga beristirahat. Dan manusia yang disuruh untuk bukan hanya berproduksi dan mengubah dan mengolah, tetapi juga berhenti dari mengubah dan mengolah. Bukan karena
Kalau dia berhenti nanti dia akan bisa lebih produktif setelah dia beristirahat. Bukan karena itu. Tetapi karena seluruh eksistensi manusia tidak ditentukan oleh produksi ataupun konsumsi. Ya, tetapi ditentukan oleh sesuatu yang lain. Jadi saya akan mengatakan, kita perlu memikirkan ulang, apa sih sebetulnya yang kita korbankan ketika kita mengorganisir hidup kita sebagai suatu pekerjaan. Ya, jadi kehidupan ditentukan oleh pekerjaan. Nilai hidup orang ditentukan dari produktivitasnya. Nah, apa yang kemudian kita korbankan? Apa harganya? Kan Tuhan Yesus itu memberikan kepada kita tantangan untuk menghitung dulu ya sebelum kita menjalani kehidupan. Ya, seperti orang menghitung dulu harga daripada satu bangunan, berapa material yang dia perlukan sebelum dia membangun bangunan itu. Jadi kita perlu berhitung dulu, dan kalau kita berhitung apa yang kita korbankan daripada kesuksesan, ya apa yang kita korbankan daripada eksistensi bekerja. Yang kita dapatkan sih memang mungkin cukup menggiurkan, yaitu pengakuan dari manusia lain, kemenangan, kesuksesan, dan dengan segera kita akan kecanduan dopamin, ya, karena otak kita ini menghasilkan dopamin. Setiap kali kita sukses itu bisa besar gitu ya. Jadi misalnya kayak sukses dalam misalnya mendirikan perusahaan yang menjadi dekakorn atau whatever, ya itu mungkin sejenis kesuksesan yang lebih kompleks ya. Tetapi ada juga kesuksesan yang lebih kecil-kecil lah. Sukses untuk misalnya menyelesaikan satu tahapan dalam pelajaran Anda misalnya ya, Anda ambil kursus online misalnya lalu Anda selesai satu tahapan, nah itu kan juga sukses. Atau sukses membuat satu kopi yang enak misalnya, atau sukses dalam misalnya mengganti popok bayi misalnya. Nah itu kan sukses juga ya, tapi sukses yang lebih kecil. Nah setiap sukses yang kecil-kecil ini, baik kecil maupun besar lah, itu menghasilkan di otak kita sesuatu yang bikin kita merasa baik ya, bikin kita feel good begitu. Sehingga memang sih berprestasi, apalagi berprestasi yang sulit dicapai oleh banyak orang, itu memang menghasilkan reward secara internal ya. Kita ini makhluk yang lebih senang sukses daripada gagal ya. Ini mungkin terdengar terdengar kayak self-explain, tapi saya kira ini perlu kita sadari ya. Manusia ini memang lebih suka sukses daripada gagal, dan bekerja itu adalah salah satu cara untuk sukses ya. Jadi Anda tentu saja tidak bisa mengharapkan sukses tanpa bekerja ya, tanpa put in hours gitu ya, tanpa put in effort, itu nggak ada kesuksesan. Jadi seperti orang katakan, kalau kamu mau sukses menguasai bahasa tertentu, bahasa asing ya, atau menguasai alat musik tertentu, atau permainan tertentu atau apapun, kamu perlu put in hours gitu. Kamu latihan ya, 10 jam, 100 jam, 10.000 jam ya, maka kamu akan menjadi orang yang excel dalam hal itu. Jadi bekerja itu memang ada banyak alasan yang baik untuk kamu mengerjakannya. Bekerja itu baik karena sukses itu menyenangkan ya. Tetapi kita perlu juga menghitung ini, apa yang kita korbankan ketika kita bukan sekedar bekerja ya, tapi hidup untuk bekerja. Nah ini dua hal berbeda. Bekerja itu baik, tentu saja baik ya. Memang orang-orang Yunani itu agak mendevaluasi kerja ya. Jadi mereka katakan, saya sudah jelaskan dalam beberapa minggu yang lalu ya. Orang-orang Yunani mengatakan kalau bisa nggak kerja itu lebih baik ya. Karena kerja bisa disub kepada orang lain, pada hamba-hamba. Ya, tetapi orang-orang Kristen tidak ya. Orang-orang Kristen itu mengakui dignitas daripada pekerjaan ya. Jadi mereka mengakui bahwa itu diperintahkan oleh Tuhan juga, dan itu bisa membuat kita lebih menyadari nilai daripada kehidupan. Tetapi ketika kita mengatakan kehidupan itu nilainya hanya pada pekerjaan dan berproduksi dan sukses, nah di situ ada yang berbeda. Ya, ada berbeda. Jadi jangan salah sangka, saya tidak mengatakan bahwa bekerja itu buruk ya, pasti tidak. Orang-orang Yunani barangkali mengatakan itu, tapi saya tidak. Saya mengatakan bersama-sama dengan Alkitab bahwa bekerja itu baik ya, berjerih lelah di bawah matahari itu baik. Tetapi hidup hanya untuk bekerja, hidup hanya untuk menjadi sukses, berprestasi, menang, mencapai goal, bukan hidup yang baik. Ya. Ada yang dikorbankan dan perlu kita renungkan. Apa itu?
Dan apakah itu worth it apa tidak ya kita mengorbankan, ya kita korbankan ketika kita hidup hanya untuk bekerja. Orang yang gila kerja, ya kita seringkali mengamati ya, barangkali ini tidak harus orang lain ya, bisa juga diri Anda sendiri, bisa juga diri saya ya. Orang yang haus bekerja, orang yang gila bekerja, itu seringkali didorong oleh sesuatu yang bukan sekedar dia suka kerja. Ya, jadi kalau orang gila kerja, biasanya itu bukan hanya sekedar dia menyukai pekerjaannya, tapi dia menyukai hasil-hasil dari pekerjaannya. Dan hasil-hasil pekerjaan itu seringkali tidak sesimpel atau tidak selangsung apa yang dia produksi secara langsung. Misalnya, kalau seseorang yang kamu bayangkan apa ya? Kamu bayangkan seseorang yang menghasilkan suatu produk, ya produknya misalnya apa ya? Spidol inilah misalnya spidol. Orang yang gila bekerja menghasilkan desain spidol, lalu kemudian menghasilkan spidol dalam dunia ini. Orang itu mungkin ya, kemungkinan besar, bukan orang yang betul-betul mencintai spidol, ya sehingga dia kemudian memang ya happy kalau ada lebih banyak spidol dalam dunia ini. Jadi dia bekerja menghasilkan spidol. Mungkin tidak loh, kemungkinan besar tidak. Kemungkinan besar sekedar dia itu menginginkan reward atau imbalannya, biasanya dalam bentuk finansial, uang. Ya, jadi orang yang gila kerja biasanya bukan secara langsung mencintai kerja, tapi mungkin mencintai uangnya. Atau kedua, mungkin bukan uang juga, tapi dia mencintai kepuasannya. Ya, kepuasan batin ketika pekerjaan itu bisa selesai dengan baik. Atau mungkin ini, dia mencintai pengakuannya. Jadi mungkin bukan kepuasan kerjanya juga, mungkin bukan uangnya juga, mungkin bukan spidolnya juga produknya, tapi pengakuan dari orang lain. Pengakuan ini bisa macam-macam ya, dari rekan kerja, dari atasan, dari negara, atau mungkin dari asosiasi dari profesi itu. Macam-macam lah, pengakuan. Karena manusia ini makhluk sosial ya, manusia ini berkerabat dengan lebih dengan monyet daripada dengan makhluk soliter kayak nggak tahu amuba gitu kali ya. So ya manusia ini punya sosialitas ya, manusia ini punya sosialitas. Jadi manusia itu ya dia menyukai kalau orang lain itu mengakui pencapaian dia dan tidak menyukai kalau orang lain tidak mengakui pencapaian dia atau orang lain menjelek-jelekan dia misalnya ya. Itu berdampak pada orang. Kenapa? Karena manusia makhluk sosial. Kalau Anda bukan makhluk sosial itu tidak akan berlaku. Jadi orang yang gila kerja seringkali mereka itu bukan menyukai kerja itu sendiri tapi menyukai hasil dari kerja. Karena orang bekerja, lantas orang menghasilkan produk yang dia suka misalnya. Biasanya ini gambarannya tukang ya, tukang misalnya apa? Tukang bikin katana misalnya ya, tukang bikin pedang samurai itu, katana. Dia bangga dengan pekerjaannya, dia memang menyukai besi yang ditempa, dia menyukai hasil kerja yang halus dan bagus. Tapi kebanyakan orang mungkin bukan itu yang dicari. Ya. Mungkin orang itu mencari imbalan finansialnya atau pengakuan. Ya. Dan seringkali hal seperti ini didorong oleh iri hati, ya iri hati dipanas-panasin karena kalah sama orang lain atau tidak mau kalah, tidak rela kalah, mendorong orang untuk bekerja, mendorong orang untuk lembur, untuk menghasilkan yang terbaik, yang lebih baik dari kemarin dan seterusnya. Karena ingin mengalahkan kompetitor. Seberapapun Anda mendandani ini, ya memberinya gincu dan bedak, supaya terlihat bagus karena Anda katakan, ya manusia kan bisa dimotivasi begitu, manusia kan ya yang penting dia bisa menghasilkan hasil kerja yang bagus ya, walaupun itu didorong oleh iri hati ya nggak apa-apa, didorong oleh kiasu ya, didorong oleh whatever spirit kompetisi nggak apa-apa ya, itu kompetisi kan baik juga ya, bisa baik ya, saya tidak menyangkali memang bisa baik, tetapi kita perlu bertanya apakah manusia diciptakan untuk eksis dengan satu perasaan tidak aman, ya, satu insekuritas sosial. Apakah manusia didorong, manusia itu diciptakan Tuhan untuk menghidupi eksistensi seperti itu? Dia bekerja supaya tidak dihina orang, dia bekerja supaya bisa mengalahkan musuhnya, dia bekerja demi pengakuan, dia bekerja supaya bisa mengatakan pada diri sendiri, eksistensi saya ini well justified, ya, eksistensi saya ini sesuatu yang tidak malu-maluin dan saya worth it untuk
makan dan minum dan hidup karena saya sudah bekerja keras. Apakah manusia diciptakan untuk eksistensi seperti itu? Saya kira kok tidak ya. Kita terjebak dalam eksistensi yang sia-sia seperti itu, ya sia-sia saya katakan, karena manusia bekerja untuk diakui, bekerja untuk hidup, ya rata-rata orang udah nggak bekerja untuk hidup saja ya, tapi untuk diakui. Tetapi kita tahu bahwa pengakuan yang terjadi seringkali diberikan oleh mereka yang tidak tulus, ya diberikan oleh mereka yang tidak tulus. Misalnya kalau orang menghasilkan sesuatu produk yang sungguh-sungguh excellent, let's say sebuah film yang sungguh-sungguh bagus. Ya. Apakah orang-orang yang memberikan pujian kepada film yang sungguh-sungguh bagus itu, sungguh-sungguh memberikan pujian karena mereka mengalami film yang bagus? Saya kira ya bagi sebagian orang. Tapi sebagian orang yang lain, dan ini nyata dari kenyataan bahwa orang-orang seringkali menunggu untuk memuji. Ya, jadi film-film yang sungguh-sungguh bagus seringkali itu akan dihujani pujian setelah seorang kritikus film yang sungguh-sungguh berpengaruh, bergengsi, diakui, mengakui kualitas film itu. Lantas mulai banyak orang-orang yang ikut-ikutan memuji. Kita mungkin bisa melihat itu dalam performance drama atau musik atau apapun ya. Ketika satu orang bertepuk tangan, ya, lalu kemudian mulai yang lain mengikuti. Ketika orang mau memberikan pengakuan, orang seringkali lihat-lihat ke kiri dan ke kanan dulu. Orang-orang lain bagaimana ini? Mengakui tidak? Karena mungkin kita ini ya again makhluk sosial ya. Kita ini agak malu juga untuk mengakui sebagai bagus sesuatu yang ternyata nanti ada banyak orang yang mengatakan itu nggak bagus kayak gitu, nggak bagus seperti yang kamu ngomong, ya. Apalagi kemudian ada orang-orang yang berpengaruh, ya, orang-orang yang diakui, yang kemudian membuktikan kepada banyak orang yang lain bahwa kamu bodoh ketika memberikan pengakuan film itu bagus, ya, atau kamu bisa ganti film dengan buku itu bagus, atau produk tertentu itu bagus, atau nyanyianmu bagus, atau whatever. Ya. Jadi pengakuan yang diberikan kepada seseorang ini sesuatu yang juga seringkali terjadi secara tidak terlalu tulus, ya, secara tidak terlalu tulus. Karena orang lihat-lihat dulu sebelum memberikan pengakuan, sebelum memberikan validasi. Jadi saya kira ini sesuatu kesia-siaan, ya, satu kesia-siaan. Karena pengakuan yang kita ingin capai itu pun diberikan oleh orang yang secara insecure memberikannya. Biasanya dengan memastikan bahwa suasananya sudah aman. Misalnya orang-orang yang sungguh-sungguh berpengaruh memberikan pengakuan, baru kemudian orang-orang lain ikut memberikan pengakuan. Lalu kita puas dengan pengakuan itu. Pengakuan yang palsu. Ya, pengakuan yang palsu. So, saya kira ini kesia-siaan yang bodoh. Ya. Dan tidak worth it untuk kita bekerja demi pengakuan seperti itu, saya kira. Ya. Sementara ketika kita bekerja, kita sudah sedang mengorbankan banyak hal. Ya. Maka kita perlu menimbang nih, yang kita berpotensi capai dengan pengorbanan yang udah pasti. Ya. Yang kita akan capai ini berpotensi kita mungkin akan capai, tapi pengorbanan yang udah pasti kita korbankan. Ketika orang put in hours, ya, untuk sebuah pekerjaan supaya dia bisa excel, dia akan mengorbankan beberapa hal. Yang seringkali dikorbankan adalah relasi dengan manusia-manusia lain. Ada manusia-manusia lain yang tidak terlalu kemudian kita punya waktu dengan mereka. Biasanya yang paling pertama-tama kita korbankan ya kawan-kawan baik, ya, karena kawan-kawan baik itu kan penuh dengan pengampunan, ya, penuh dengan pemaafan, atau keluarga kan penuh dengan pengampunan atau pemaafan. Jadi atau anak-anak kecil, ya, kan mereka kan tidak bisa melawan kita. Jadi ya kita pertama-tama biasanya mengorbankan mereka. Ya, selain tentu saja orang-orang tidak penting, ya, dalam hidup kita, ya. Ya kalau orang tidak penting, ya ngapain kita pentingkan? Maksudnya kayak mereka juga tidak pentingkan kamu, ya, dan tidak terlalu ada relasi yang perlu dipertahankan, ya, mungkin seperti itu, ya. Selain itulah, tapi selain itu seringkali kita mengorbankan juga orang-orang yang sebenarnya penting, ya, orang-orang seperti sahabat, ya, keluarga, rekan seiman dan seterusnya, ya.
Jadi kita perlu bertanya, siapa yang telah aku asingkan? Dan kedua, apakah aku merasa harus bisa mengendalikan segalanya, control freak? Dan apa yang mendorongku seperti itu ya? Jadi mengapa aku merasa harus bisa mengendalikan segalanya? Ini kita perlu untuk jawab dengan jujur. Lalu ketiga, apakah aku sungguh-sungguh setelah aku put in hours itu ya, bekerja berjam-jam dan bertahun-tahun dan berpuluh-puluh tahun secara konsisten ingin mencapai sesuatu, ingin excel. Apakah sekarang kemudian aku memiliki orang-orang yang dapat aku percaya dengan sungguh-sungguh? Memiliki relasi intim dan jujur. Orang-orang yang kamu bisa berelasi I and thou. Ya. Kamu bisa bicara hati dengan hati. Kalau ternyata setelah berpuluh-puluh tahun kamu mengejar mimpimu, kamu mengejar menjadi excellence dalam pekerjaan, lalu kemudian kamu kehilangan sahabat, kehilangan orang-orang dalam hidupmu yang kamu bisa ajak bicara hati ke hati, I and thou. Maka saya kira mungkin itu adalah harga yang tidak terlalu worth it untuk dibayar. Ya. Pikirkan harganya. Yang keempat, lewat kerjaku, apa yang aku ingin buktikan? Ya, apa yang sebetulnya aku ingin buktikan? Orang itu bekerja bisa beberapa motivasi. Ya, orang bisa bekerja karena dia ingin menolong orang lain. Orang bisa bekerja, ya menolong orang lain ini bisa macam-macam caranya ya. Menghasilkan produk itu juga bisa ya. Jadi tidak harus kayak menolong orang itu bayangannya kayak nolongin orang yang lagi terperosok di got gitu ya. Itu nggak harus sih kayak begitu ya. Mungkin agak jarang juga kita melakukan hal-hal seperti itu ya. Ada kesempatannya gitu maksudnya. Dokter mungkin sering melakukan hal seperti itu. Tapi kalau kebanyakan orang sih mungkin tidak ya. Mungkin secara tidak langsung kita menolong. Seperti menghasilkan spidol misalnya. Atau menghasilkan apalah, service atau produk tertentu. Tetapi seringkali orang tidak termotivasi bekerja karena itu ya. Tapi orang termotivasi bekerja karena ingin membuktikan sesuatu. Membuktikan sesuatu setidaknya kepada diri sendiri. Saya boleh juga loh, atau kepada orang lain. Ayah lihat, aku tidak bodoh ya. Atau aku bukan anak yang tidak berguna. Barangkali yang ingin dia buktikan itu adalah dia buktikan di hadapan orang tuanya. Ya, yang selalu menginvalidasi dia dari dia kecil gitu. Lalu dia kepingin untuk membuktikan, prove himself gitu. Atau kepada saingannya. Ya, saingannya yang pernah menghina dia atau pernah mengalahkan dia, ya seringkali kita menjumpai seperti itu. Nah, apakah aku ingin membuktikan sesuatu lewat kerjaku? Jika kita ingin membuktikan sesuatu, saya kira itu indikasi ya, red flag bahwa mungkin kita punya motif yang salah untuk bekerja. Dan tidak heran kalau kemudian kita mendapati hidup kita diwarnai dengan banyak ketidakpuasan. Ya, seberapapun sukses kita tidak akan kebal dengan kesia-siaan ini. Jika yang mendorong kita bekerja sehingga sukses itu adalah rasa penasaran karena ingin membuktikan sesuatu. Ya, ingin gaining respect lewat kesuksesan. Maka saya kira Anda mengutuk diri sendiri untuk tidak puas, ya, mengutuk diri sendiri untuk kecewa. Karena motivasi bekerja yang sehat adalah karena Anda mensyukuri kehidupan. Anda bersyukur atas kehidupan. Dan Anda bersyukur kepada Tuhan. Dan Anda bersyukur kepada Tuhan lewat dua cara. Mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau Anda bekerja bukan didorong oleh motivasi itu, saya kira Anda akan terjebak dalam lingkaran kesia-siaan itu. Nah, sekarang kita bicara mengenai istirahat. Ya, tadi kita bicara bekerja supaya kita bisa mengkontraskan dengan istirahat. Istirahat yang di dalam perjanjian lama dirayakan dalam perayaan Sabat, saya sudah katakan bukan antitesis dari bekerja, dan istirahat itu bukan persiapan untuk bekerja. Istirahat punya nilai dalam dirinya sendiri. Apa perspektif Tuhan soal istirahat? Oke, ini terkait dengan kerja juga, ya. Saya bahas dulu poin yang pertama, kerja. Tadi kita udah melihat pendorong-pendorong yang salah untuk bekerja, ya. Sekarang kita melihat pendorong yang benar.
Kerja seharusnya dipimpin oleh suatu narasi tertentu dan prinsip tertentu. Jadi kerja itu seharusnya dikerjakan karena dan bukan demi. Maksudnya apa? Maksudnya begini, kita mengerjakan sesuatu dengan dipimpin oleh prinsip yang sudah ada, oleh plot cerita yang sudah ada, mengenai manusia itu seharusnya ada untuk apa. Dan bukan kerja itu dilakukan oleh atau didorong oleh keinginan untuk mencapai satu goal atau target tertentu. Orang-orang modern mengajar kita untuk meletakkan target di depan, menetapkannya sebelum kita bekerja, lalu kemudian kita bekerja untuk mencapai target-target yang sudah ditetapkan itu. Kita perlu memeriksa ulang prinsip ini. Saya tes dengan satu poin aja. Kalau kita mengatakan target dari pekerjaan kita ya harus sudah ditetapkan di depan, lalu kemudian kita bekerja dengan ingin mencapai target itu. Target itu ditetapkan atas dasar apa? Mengapa kita menetapkan targetnya seperti itu? Coba kita jawab dengan jujur deh. Saya kira kita memang bisa sih mengumpulkan alasan-alasan kenapa targetnya begitu. Misalnya, yuk kita targetkan tahun depan penghasilan saya meningkat 2 kali lipat. Loh kenapa 2 kali lipat? Kenapa nggak 3? Kenapa nggak 1,9? Kenapa nggak 1,75? Kenapa 2? Nah kita tentu bisa menyajikan 5 poin, 7 poin alasan mengapa 2. Tapi tentu saja alasan yang sama bisa dikatakan juga mengenai mengapa 2,1. Mengapa 1,9 kali, kan begitu. Atau saya mentargetkan anak saya misalnya masuk University Ivy League. Oke. Tetapi walaupun kita bisa menyajikan 1000 alasan untuk itu, kita bisa juga mengatakan 1000 alasan untuk mengapa anak saya misalnya harus menang Olimpiade misalnya. Atau anak saya jadi dokter lintas batas misalnya. Atau anak saya jadi seorang wartawan perang misalnya. Atau apapun. So, saya kira target kita harus mengakui dengan jujur banyak randomnya atau banyak subjektifnya waktu kita tetapkan. Itu pertama. Dan kalau kita melihat alternatifnya, kita bisa juga bekerja atau mengusahakan suatu hasil bukan didorong atau diarahkan oleh satu target yang sudah fix terlebih dahulu, tetapi oleh serangkaian prinsip. Contohnya apa? Contohnya begini, kalau kita ambil, orang bekerja keras karena manusia diciptakan Tuhan untuk mengelola bumi, untuk mengisinya, untuk menjadi raja atau menjadi pemimpin atas ciptaan. Ini target bukan? Tuhan mengatakannya dalam kisah penciptaan, Kejadian pasal yang pertama. Dan pada waktu itu, apakah kemudian kita melihat Adam menuliskannya di selembar karton, membacanya tiap pagi, lalu kemudian mengukur seberapa jauh jarak dia terhadap target ini. Apakah ini target? Apakah beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, menaklukkan itu, berkuasa atasnya, adalah target? Kan bukan. Target itu diukur berdasarkan seberapa dekat kita dengan target itu. Itu namanya target. Tetapi ini adalah prinsip, ini adalah guidance. Ini adalah sesuatu yang menuntun jalan kita, arah. Kita mengarahkan kerja kita kemana. Jadi saya kira Alkitab memberikan kepada kita bukan target. Akui saja kalau kita mengkait-kaitkan target kita dengan ayat Alkitab, seringkali yang terjadi adalah kita memaksakan ayat itu berbunyi seperti target kita. Atau kedua, kalau kita punya target yang bukan dari Alkitab ya, seringkali yang terjadi adalah target itu hanyalah sekedar kita tetapkan berdasarkan subjektivitas pribadi aja. Subjektivitas. Dan tidak ada dasarnya. Dan kita juga tahu itu hanya subjektivitas yang mungkin tahun depan juga udah berubah targetnya. Karena tahun depan juga diri kita udah berubah juga.
atau 10 tahun lagi. Kan begitu ya. Misalnya anak kecil mungkin punya target, saya mau jadi musisi rock yang terkenal. Anak remaja lah gitu ya, bukan anak kecil ya, anak remaja gitu. Tapi tunggu 10 tahun kemudian, udah nggak menarik lagi buat dia jadi musisi rock gitu. Ya kan? Mungkin target dia tahun depan saya pengen jadi direktur misalnya gitu. Nah, itu mungkin lebih menarik buat dia. Jadi ya itu sesuatu yang saya kira membuat kita harusnya membuka mata ya, bahwa target ditetapkan sebelum bekerja, target kemudian mengorganisir kerja kita, menjadi motivator kerja kita, seringkali tidak terlalu ada dasar ya, apalagi dasar Alkitab. Tapi Alkitab memberikan kepada kita guidance. Poin berikutnya, kerja itu tidaklah menghasilkan Tuhan memberkati, bukan. Tuhan itu bukan memberkati kita karena kita bekerja. Berkat Tuhan itu diberikan karena kita dikasihi oleh Tuhan. Berkat Tuhan itu bukan hasil dari kerja keras kita, tapi buah-buah dari ketaatan berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita kaitkan pekerjaan dengan berkat-berkat dari Tuhan, kita harus menyadari bahwa pekerjaan itu, Tuhan itu berelasi sama manusia itu bukan seperti manusia berelasi sama budak-budaknya, kira-kira mungkin begitu. Gambaran yang paling klasik mengenai hal ini dapat kita jumpai pada cerita yang dikatakan Tuhan Yesus mengenai beberapa pekerja yang dia rekrut dari pasar, ya, beberapa pengangguran dia rekrut pada jam 6 pagi, lalu beberapa yang lain pada jam 5 sore. Lalu mereka semua bekerja di ladang dalam durasi waktu yang berbeda-beda. Yang direkrut sore hari tentu hanya bekerja 1 jam. Yang dari pagi mereka bekerja sepanjang hari melewati siang yang panas. Dan dalam cerita itu kita mendengar Tuhan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan itu memberikan upah yang sama kepada semuanya. Dan ya wajar sekali kita kemudian melihat dalam cerita itu para orang upahan yang bekerja dari pagi itu protes. Dan Yesus kemudian memakai poin itu untuk menyatakan bahwa ya kita tidak boleh protes kalau Tuhan memberikan kemurahan kepada siapa dia ingin memberikannya. Ya, so saya kira adalah salah kalau kita menganggap semakin kita bekerja keras semakin kemudian Tuhan memberkati. Ya, tetapi tentu ini bukan berarti kita tidak boleh bekerja keras atau kita tidak harus bekerja keras karena ucapan syukur. Tentu bukan. Ya, tetapi kita perlu untuk waspada terhadap salah berpikir seolah-olah dari kerja keras kita akan memaksa Tuhan atau semacam memeras Tuhan secara moral, ya, jadi kayak membuat Tuhan merasa bersalah, ya, guilt tripping Tuhan gitu. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, Tuhan lihat, gue udah kerja keras sampai segini keras. Keterlaluan banget lu kalau lu gak memberkati gue lebih dari orang lain. Nah itu kan sangat tidak betul ya berpikir seperti itu. Tapi kita barangkali punya pikiran seperti itu. Khususnya kalau kita sudah banyak berkorban dan bekerja. Ya. Poin yang berikutnya, kita itu tidak diselamatkan oleh kerja keras kita. Ya. Kita bekerja keras karena kita telah diselamatkan dan dikasihi oleh Tuhan. Kamu bekerja keras, berkorban seberapapun banyak, itu tidak bikin kamu lebih lovable, lebih lovely di hadapan Tuhan. Enggak sih. Ya, enggak. Karena Tuhan mengasihi kamu ketika kamu masih berdosa. Sebagai dirimu. Kerja kerasmu tidak menambahi apa-apa. Jadi kerja keras itu sebaiknya tidak dimotivasi oleh satu pikiran takut Tuhan membuang Anda. Atau Anda kepingin lebih dikasihi Tuhan atau Anda menginginkan diberkati Tuhan. Tidak ya, itu motivasi yang keliru. Poin berikutnya, kerja kerasmu dalam kerajaan Tuhan disebabkan karena Tuhan sudah memberkati, mengasihi dan berkenan kepada kita. Dan Tuhan memberikan kemampuan untuk bekerja keras. Ya, Tuhan tidak memberikannya pada semua orang. Tuhan memberikan kepada anak-anak yang tidak berdaya ya. Kita berpikir mengenai anak-anak yang misalnya lahir dengan hidrosefalus atau anak-anak yang lahir dengan cacat bawaan tertentu. Mereka tidak bisa banyak bergerak atau berproduksi atau menghasilkan atau IQ-nya terlalu rendah ya. Jadi mereka tidak bisa menjadi kegunaan yang cukup untuk masyarakat.
Apakah berarti mereka kurang manusiawi? Mereka kurang punya nilai sebagai manusia? Kan tidak. Ya. Jadi kerja keras itu tidak bikin kamu makin bernilai. Tapi kamu bekerja keras karena Tuhan menciptakanmu bisa bekerja keras. Ya. Nah itu pekerjaannya. Jadi semua poin-poin itu mestinya menyadarkan kita bahwa bekerja itu bukan demi kita berkenan kepada Tuhan, karena tetapi karena Tuhan sudah berkenan kepada kita. Ya. Dan kita bekerja karena kita diciptakan untuk itu. Kita bekerja karena kita mengetahui ada nilai dalam pekerjaan, dan bukan karena kita ingin mencapai sesuatu lewat itu. Dan mengenai kesulitan ya, yang seringkali kita kemudian katakan makin itu sulit, makin itu tidak mudah, makin itu bernilai. Ya, ini seringkali kita dengar dalam ungkapan-ungkapan semacam ini. Ya, kamu kalau mendengar orang bicara itu kan mengungkapkan pandangan hidup dia ya sebetulnya. Ya. Nah orang itu seringkali tercetus dalam ucapannya itu adalah ini misalnya, tidak mudah. Sering nggak dengar orang ngomong tidak mudah? Ini tidak mudah. Ya, ini bukan gampangan loh. Coba. Gampangan itu sesuatu yang dinilai bernilai atau kurang bernilai. Istilah gampangan, misalnya apa ya? Dia itu guru yang gampangan dalam memberi nilai. Kira-kira guru itu ungkapan yang positif atau negatif? Guru itu murah nilai, gampangan aja dia kasih nilai. Positif atau negatif? Negatif ya. Dia itu perempuan yang gampangan. Negatif atau positif? Negatif ya. Gampangan, sesuatu yang gampang. Itu sih terlalu gampang. Kamu itu menggampangkan saja. Itu negatif. Tapi kalau kita katakan, ini tidak mudah loh. Ini sesuatu yang sulit. Ini sesuatu yang butuh perjuangan. Ini sesuatu yang butuh banyak pengorbanan. Positif atau negatif? Positif seringkali. Ya. Tetapi Thomas Aquinas memperingatkan kepada kita bahwa esensi daripada keutamaan, ya, the essence of virtue consists in the good rather than in the difficult. Sekali lagi ya, the essence of virtue consists in the good rather than in the difficult. Hakikat dari keutamaan itu terdiri atas kebaikannya. Jadi sebuah keutamaan itu berbobot karena dia itu baik, bukan karena dia itu sulit. Tapi kita sering konflik dua hal itu. Kalau sulit pasti baik, kalau baik pasti sulit. Masalahnya yang baik gak tentu sulit, walaupun seringkali yang baik itu sulit. Tapi yang baik gak tentu sulit, dan yang sulit gak tentu baik. Nah yang kedua ini lebih perlu diingat-ingat ya, yang sulit gak tentu baik. Walaupun yang baik seringkali sulit sih, tapi yang sulit itu tidak otomatis baik. Nah kita seringkali di dalam masokisme kita dalam bekerja, kita dalam bekerja itu seringkali bersikap masokis ya. Kita mencari-cari kesulitan atau mengesan-ngesankan kesulitan. Atau kita malu kalau sesuatu itu gampang. Nah ini yang paling sering kita jumpai ya pada birokrasi gitu ya. Dan seringkali birokrasi itu kan ya hanya, gak tahu deh ya, mungkin kesenangan para birokrat kali ya. Tapi biasanya orang-orang yang harus mengikuti birokrasi itu seringkali mengeluh ya. Bahkan istilah birokrasi itu sendiri menjadi istilah yang negatif ya. Padahal orang-orang seperti Max Weber misalnya mengatakan birokrasi itu justru adalah cara orang modern untuk manage hidup yang kompleks dalam dunia ya, yang ya excellent ya. Orang modern tuh hebatnya karena dia punya birokrasi. Tapi kita sekarang ini punya konotasi negatif terhadap birokrasi kan ya. Kenapa? Karena saya kira alasannya memang cukup, yaitu birokrasi seringkali itu dibuat menjadi sulit ya, menjadi stepnya banyak, menjadi berliku-liku ya, bikin form lah ya. Bikin form itu seringkali kok kita bertanya-tanya ini ngapain ya, sampai isiannya banyak begitu gitu kan. Kenapa nggak dibikin lebih simple gitu ya. Dan ya memang saya kira ini wajar ya, banyak orang yang sudah berpikir ke sana. Dan salah satunya itu saya kira secara subconscious mungkin ya, kita mungkin beranggapan kalau sesuatu dibikin terlalu gampang, maka dia menjadi kurang bernilai. Maka kita bikin itu
lebih canggih sedikit, ya, lebih sulit sedikit, lebih kompleks sedikit, semacam itu. Dalam banyak hal, ya. Dan itu membuat saya perlu untuk mengingatkan Anda bahwa esensi dari keutamaan tidak terdiri atau tidak ada di dalam kesulitannya. Bahwa hidupmu sulit, tidak ada yang perlu dibanggakan dengan itu. Bahwa hidupmu baik, ada sesuatu yang bernilai di sana. Walaupun memang orang tidak bijaksana untuk menghindari kesulitan. Ya, ini tidak sama dengan, yuk hindari kesulitan. Bukan. Tapi tidak perlu membanggakan kesulitan, tidak perlu mencari kesulitan. Yang perlu kamu cari sebagai manusia adalah ini, kebaikan. Dan kebaikan memang seringkali sulit. Ya, tapi itu tidak sama dengan mencari kesulitan dan penderitaan dan segala kesakitan. Ya. Dan kenapa saya perlu mengatakan ini? Ini semua adalah prelude untuk kita bicara mengenai istirahat. Karena kita adalah orang-orang yang seringkali merasa bersalah kalau hidup itu mudah. Dan kita seringkali merasa bersalah ketika kita beristirahat. Ya, ketika kita tidur. Maka kita membuatnya menjadi sulit. Kita membuatnya menjadi seperti tidak nikmat. Kita membuatnya menjadi kita tidak banggakan dan seterusnya. Ya, kita tidak syukuri barangkali. Kita tidak membicarakannya barangkali. Ya, agak jarang ya orang itu ketika ketemu orang lain, aduh tadi malam saya tidur enak banget loh. Agak jarang ya. Yang sering kali adalah, aduh tadi gue nyetir 10 jam macet. Nah kayak gitu ya. Penderitaan kita banggakan. Membanggakan penderitaan. Tapi kemudahan, istirahat, ketenangan, kita agak jarang ya bicarakan ya. Saya nggak suruh Anda untuk membanggakan sih, tidak juga sih. Tapi saya kira ada yang salah dengan itu ya. Ketika kita membanggakan kesulitan dan penderitaan, ada yang salah dengan itu. Dan kita mungkin dengan diam-diam merasa bersalah ketika kita menikmati sesuatu atau ketika kita beristirahat. Kita tidak bisa menikmatinya dengan ucapan syukur. Kita tidak bisa menikmatinya dengan lega, ya dengan hati nurani yang tenang. Tapi kita mengotorinya, ya, mengotorinya dengan perasaan bersalah. Padahal di dalam Alkitab kita menjumpai bahwa istirahat itu sacred, ya sacred. Jadi holiday, it's a holiday, ya. So seringkali kita mengkonotasikan sekarang holiday itu dengan dengan kekotoran ya, holiday gitu. Ya, jadi kayak seolah-olah kita melakukan sesuatu yang salah gitu. Ketika kita tidur, beristirahat, atau ketika kita menikmati sesuatu. Ya. Tapi orang perlu iman untuk tidur. Kita menjumpai dalam Mazmur ya. Kita kalau baca Mazmur, ada Mazmur yang berbicara mengenai tidur. Aku percaya kepadamu, maka aku meletakkan kepalaku untuk tidur misalnya. Ya, jadi perlu iman untuk tidur. Kita menjumpai itu pada misalnya kisah Tuhan Yesus yang bisa tidur ketika badai mengamuk di Danau Galilea misalnya. Ya, jadi saya bisa katakan orang beriman bisa tidur dengan tenang. Tapi orang yang tidak tidur dengan tenang karena merasa bersalah, kita perlu mempertanyakan juga imannya. Ya. Istirahat adalah kehendak Tuhan. Istirahat itu bukan karena kelemahan seperti orang modern katakan. Ya, orang modern itu melihat istirahat atau tidur itu ya karena manusia ada batasnya gitu. Ya, jadi daripada dia sakit nanti jadi cuti sakit lebih lama, ya mendingan dikasih dia istirahat kan gitu. Jadi orang modern melihat istirahat itu persiapan untuk kerja. Tapi Alkitab tidak melihatnya begitu loh ya. Istirahat itu kehendak Tuhan, bukan karena kelemahan, bukan karena dosa juga apalagi ya. Tapi orang-orang yang paranoid ya atau orang-orang yang control freak sulit tidur dengan tenang karena dicegah oleh FOMO ya, fear of missing out, dan dicegah oleh irrational belief bahwa hidup ini berasal dari saya, diselenggarakan oleh saya dan ada bagi saya. Sulit Anda tidur kalau Anda berpikir Anda Tuhan ya, kalau Anda berpikir Anda yang mengendalikan alam semesta, setidaknya dunia Anda sendiri. Anda sulit untuk tidur.
Dan ketika pun Anda tertidur, ini karena Anda burn out ya. Dan ini tidak alkitabiah. Istirahat seringkali tidak dikerjakan dengan visi yang jelas. Ya, ketika kita beristirahat pun, ya itu seringkali tidak dikerjakan dengan visi yang jelas. Biasanya visinya hanya sekedar bersenang-senang karena saya toh sudah menderita begitu banyak. Ya, jadi dalam pekerjaan saya sudah berkorban, menderita, sudah habis-habisan. Untuk apa lagi kalau bukan untuk ya menikmati, dan menikmati dengan cara apa? Gak jelas visinya. Jadi visinya akhirnya cuma sekedar ya nggak tahu lah, buang duit mungkin, buang waktu, sekedar bersenang-senang ya. Biasanya hanya terdiri atas mengkonsumsi tanpa secara kritis berpikir setelah ini kemudian saya menjadi manusia semacam apa. Ya, setelah mengkonsumsi entah musik ini, makanan ini, liburan ke sini, dan seterusnya. Ya, saya dibentuk menjadi manusia macam apa, itu tidak sempat terpikirkan karena memang tidak ada visi untuk istirahat. Kita ada visi untuk pekerjaan, kita nggak ada visi untuk istirahat. Kita tidak memikirkannya dengan serius. Istirahat adalah karena kita ini ya tergulung oleh rasa bersalah ya mungkin ya, atau rasa malu gitu ya. Jadi kita tidak terlalu memikirkannya dengan serius gitu. Istirahat adalah indikasi kepercayaan, indikasi iman ya. Kamu tidur lebih nyenyak di tempat di mana kamu merasa aman toh. Kalau misalnya apa ya, di tempat kamu merasa nggak aman gitu, di terminal bandar udara gitu ya, tidurnya juga nggak nyenyak kan ya, di pesawat gitu ya, atau mungkin di terminal bis gitu, kayaknya agak susah juga tidur kan, nanti bangun-bangun udah nggak ada semua gitu ya, dicopet gitu kan. Jadi kamu hanya bisa tidur nyenyak di tempat di mana kamu merasa aman ya, seringkali itu adalah di rumahmu sendiri. Coba pikirkan ini kaitannya dengan iman ya, orang beriman kenapa dapat tidur dan let go. Karena dia tahu siapa yang punya bumi ini, siapa yang punya dunia ini. Karena dia tahu dia ada di rumah. Ya, sebab ini rumah Bapaknya. Dia tahu untuk membiarkan Tuhan bekerja, menopang, menyelesaikan segala pekerjaannya bagi kemuliaannya. Dia tahu bahwa kerajaan Tuhan tidak akan kacau balau ketika dia tidur. Ketika dia missing out, ketika dia bodoh, ketika dia lemah, atau ketika dia gagal. Kerajaan Tuhan tidak akan jadi hancur gitu ya. Karena pilotnya bukan kita, pilotnya itu Tuhan. Kita itu seringkali dalam menjalani hidup kita ya, kayak penumpang berasa pilot gitu ya. Jadi lu cuma penumpang men, tapi lu berasa pilot gitu. Saya seringkali merasa gitu juga sih ya. Saya kurang suka terbang gitu. Saya punya irrational belief gitu. Apalagi kalau terbangnya sampai udah berjam-jam gitu, 13 jam gitu ya, 20 jam. Gitu. Saya kadang-kadang punya irrational belief gitu. Kalau saya tidur, terus nanti saya bangun terus pada teriak-teriak semua gitu ya, pesawat lagi nukik gitu kan. Terus apalah gitu, terorisme atau apapun gitu. Terus kita semua akan mati terus. Saya merasa kayak lebih baik saya nggak dalam kondisi tidur gitu. Lebih baik saya dalam kondisi kayak alert, jadi saya bisa do something gitu. Tapi kan itu irrational ya, irrational belief ya. Kenapa? Emangnya lu bisa apa gitu. Pilot juga enggak kan. Jadi kayak kalau pesawatnya nukik ya, mau jatuh gitu. Terus saya bangun atau saya dalam kondisi siap gitu. Loh, bisa menolong apa? Enggak bisa kan? Demikian dengan hidup ini ya. Kita ini seringkali merasa yang menyetir alam semesta, yang menyetir hidup saya adalah diri saya. Jadi kayak kita tidak boleh lengah sedikit pun ya. Ya tentu saja kita tidak boleh lengah sih, itu betul ya. Tapi kita tidak boleh lengah sedikit pun dan itu menyebabkan kita tidak mampu untuk let go ya. Let go, membiarkan Tuhan yang bekerja. Apalagi kemudian kita extend kepada pelayanan kita, kepada pekerjaan kita, keluarga kita dan seterusnya. Dan kita seringkali lupa ya. Sebelum kita ada, itu semua udah ada juga sih. Planet ini percaya apa enggak ya, udah ada sebelum lu lahir. Ya. Dan pekerjaan Tuhan udah ada sebelum lu ada. Dan itu baik-baik aja. Dan masih akan terus ada ketika lu udah mati. Dan itu saya kira kemungkinan besar akan baik-baik aja. Ya. So, kita masih tahu gitu, kita itu hanya penumpang dalam kerajaan Tuhan, bukan pilotnya. Jangan jadi penumpang berasa pilot. Yang karena itu perbuatan bodoh gitu ya. Sekarang saya ajak kita baca ulangan ya. Ulangan pasal 14 ayat 24 sampai 26. Ini sebagai pengantar untuk kita masuk pada bagian play. Ya.
Ulangan 14, 24-26 biasanya dikutip mengenai perpuluhan, karena memang bagian atas dan bawahnya bicara mengenai perpuluhan, tapi bagian tengahnya itu bicara sesuatu yang sangat menarik. Ya, dikatakan sini, apabila dalam hal engkau diberkati Tuhan Allahmu, jalan itu terlalu jauh bagimu, sehingga engkau tidak dapat mengangkutnya, mengangkut hasil bumi ya, yang 1/10-nya dipersembahkan pada Tuhan itu. Tapi engkau tak dapat mengangkut yang karena terlalu jauh, karena tempat yang akan dipilih Tuhan untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka haruslah engkau menguangkannya dan membawa uang itu dalam bungkusan dan pergi ke tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Dan lakukan apa? Ini. Dan haruslah engkau membelanjakan uang itu untuk segala yang disukai hatimu. Menarik ya, bukan untuk segala yang telah kutetapkan bagimu. Bukan untuk segala yang diminta sama imam misalnya, atau yang dipersyaratkan oleh bait suci, bukan. Tapi untuk segala yang disukai hatimu, untuk lembu, sapi atau kambing, untuk lembu, sapi atau kambing domba, untuk anggur atau minuman yang memabukkan, even minuman yang memabukkan ya, ini sesuatu yang surprising saya kira. Atau apapun yang diingini hatimu, dan haruslah engkau makan di sana di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria engkau dan seisi rumahmu. Ini adalah panggilan untuk kalau posisi tempat kita menuai hasil bumi, ya, orang Israel menuai hasil bumi terlalu jauh dari rumah Tuhan. Mereka melikuidasi aset itu supaya lebih gampang ditransportasi. Lalu yang surprise di sini adalah mereka dipanggil untuk membelanjakan uang itu bagi kegiatan entertainment, bagi kegiatan bersenang-senang. Segala yang disukai hatimu, kamu suka makan lembu, suka makan kambing, suka minum anggur, beli itu. Apapun yang diingini hatimu, makan di sana. Di hadapan Tuhan. Kita ini seringkali punya konsep, kalau beribadah di hadapan Tuhan ya, berdoa di hadapan Tuhan, betul. Bekerja di hadapan Tuhan, betul. Kalau happy-happy juga di hadapan Tuhan. Bermain, ada tempatnya di hadapan Tuhan. Siapa yang pertama kali bermain di hadapan Tuhan? Ada yang tahu? Hikmat. Hikmat pertama kali bermain di hadapan Tuhan. Ya, Amsal pasal 8 ayat 30-31. Ini aku mengacu kepada hikmat, yang mana itu adalah personifikasi dari firman, kemudian hari ya personifikasi dari Kristus. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Ya, jadi gambaran wisdom di sana adalah wisdom yang bermain-main, dan kita seringkali lebih familiar dengan gambaran wisdom yang serius, yang tidak ada permainannya, tidak playful. Ya, wisdom itu so serious, dead serious. Tapi dalam Amsal ini digambarkan wisdom, true wisdom itu playful. Ya. Ada tempat untuk permainan. Nah, sekarang saya akan memberikan survei kepada buat saudara beberapa bagian dalam Alkitab yang bicara mengenai permainan. Ya. Misalnya kita bisa melihat istilah bermain atau permainan itu dikaitkan dengan power play. Ya. Misalnya Leviathan bermain dengan kapal-kapal di laut, Mazmur 104 ayat 26. Atau perilaku natural anak-anak, khususnya dalam keadaan damai. Misalnya Zakaria ya, pasal 8 ayat 5. Memberikan gambaran mengenai keadaan damai itu adalah anak-anak bermain, ya, anak-anak bermain. Yesaya pasal 11 ayat 8 ya, keadaan eskatologis, anak-anak itu bermain. Dan permainan itu gak cuma positif, permainan itu juga bisa negatif, ya. Dalam Alkitab malah kayaknya lebih banyak permainan dikaitkan sama negatif ya. Misalnya perlakuan kejam kepada tawanan yang tidak berdaya. Misalnya dalam ketakutan Zedekia untuk atau ketakutan Zedekia akan prospek bahwa dia akan dipermainkan musuh ya ketika dia sudah tidak berdaya ya. Jadi dalam Yeremia pasal 38 ayat 19, atau ketakutan Saul
akan diperlakukan sebagai permainan oleh orang-orang Filistin, ya, sehingga dia memilih untuk bunuh diri gitu, atau untuk pembawa senjatanya itu membunuh dia gitu. 1 Samuel pasal 31 ayat 4. Atau perilaku bully, ya, permainan ini bisa juga dikaitkan dengan mempermainkan gitu. Seperti misalnya perilaku bully. Kita bisa melihat dalam Kejadian pasal 21 ayat 9, ya, misalnya Ismail ada indikasi membuli Ishak di sana. Atau penghinaan, misalnya Kejadian pasal 39 ayat 14 misalnya, ya. Istri Potifar memfitnah Yusuf, itu sudah mempermainkan dia, ya, atau mempermainkan orang-orang Mesir. Jadi itu bermain itu bisa punya konotasi negatif, ya, atau bermain dalam arti menghina Tuhan, ya, mempermainkan Tuhan. Tuhan bukan untuk dipermainkan misalnya. Galatia pasal 6 ayat 7. Kita mengenal ungkapan kayak lu jangan main-main sama gua, ya, semacam itu. Ya, lu jangan main-main sama gua. Itu dalam pengertian negatifnya, ya. Tapi permainan tidak hanya negatif, bisa positif. Kita melihat wisdom di sana dalam Amsal kan bermain-main di hadapan Tuhan. Ya, itu kan bukan dalam arti mempermainkan Tuhan. Bermain-main bersama anak-anak manusia sebagai kesenangannya, itu kan juga bukan dalam arti mempermainkan anak manusia, ya. Jadi konotasinya itu ada yang positif, ada yang negatif, kita perlu untuk menyadari, ya. Karakteristik permainan ini saya ambil dari Scott Eberle, ya, The Elements of Play Toward Philosophy and Definition of Play. Ada 6 elemen dari permainan. Yang pertama ada antisipasi, ya, permainan itu mengandung antisipasi. Yang kedua surprise. Permainan kalau nggak ada surprise-nya ya bukan permainan. Yang ketiga understanding, ya, jadi ada pengertian yang bertumbuh. Yang keempat ada kekuatan, ya, strength. Yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, yang keenam maksud saya, ya. Yang keenam itu ada balance atau istilahnya poise, ya. Poise itu dalam bahasa Inggris kuno itu artinya kayak keanggunan lah, semacam gitu, ya, keanggunan, satu sikap tubuh yang anggun, satu stance yang anggun. Jadi permainan itu bisa punya keenam elemen itu. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, ya, permainan itu bisa juga dikontraskan dengan pekerjaan. Tadi kita udah banyak membahas mengenai pekerjaan dalam kaitan sama kepentingannya, ya. Sekarang permainan itu berbeda dari pekerjaan dengan cara apa? Dalam cara ini, pekerjaan itu dilakukan demi tujuan di luar pekerjaan itu sendiri. Sementara permainan itu dilakukan demi permainan itu sendiri. Orang itu main bola, kalau main bola murni untuk main, bukan karena dia dibayar oleh klub, ya, karena dia misalnya seorang pemain bola profesional misalnya, tapi bermain bola demi bermain bola, maka seharusnya dia bermain bola walaupun tidak dibayar. Dia bermain bola walaupun menang, walaupun kalah, walaupun dia dihormati karena main bola, atau dihina karena main bola, atau whatever. Tapi dia akan main bola. Kenapa? Karena bermain bola itu sendiri sesuatu yang dia menyukainya, sesuatu yang berharga, ya. We do it for itself, ya. Itu ciri khas dari bermain. Pekerjaan kan enggak, ya. Pekerjaan itu kita melakukannya demi sesuatu yang di luar bekerja itu, ya. Misalnya kamu menyapu halaman. Kamu menyapu halaman bukan karena kamu suka menyapu halaman. Kamu menyapu halaman karena kamu ingin halamanmu bersih, kan gitu. Atau kamu menyapu halaman karena kamu tukang kebun yang dibayar untuk menyapu halaman. Kan begitu, ya. Jadi pekerjaan dilakukan demi sesuatu yang lain, permainan dilakukan demi dirinya sendiri. Kedua, pekerjaan itu dilakukan karena kewajiban, ya. Tidak ada pilihan, mau tidak mau. Ya, mau tidak mau karena sudah dibayar, mau tidak mau karena kita tidak mau konsekuensinya. Misalnya kayak konsekuensinya apa, ya? Tidak cuci piring, akhirnya piringnya habis, nggak bisa makan gitu, ya. Atau rumahnya jadi bau karena makanan basi. Jadi kita karena tidak mau makanan basi memenuhi rumah kita cuci piring. Jadi atau kita bayar orang untuk cuci piring, ya, sehingga bekerja itu bersifat wajib, ya, mau tidak mau. Tapi permainan kan enggak, ya. Main itu kan nggak harus, ya. Kalau main jadi harus itu sudah bukan main, ya kan? Kamu apalah, main bola, main catur, main pingpong. Itu kan sifatnya tidak wajib. Itu bisa tidak mau, ya, bisa tidak dilakukan. Dan kedua, permainan juga berbeda dari istirahat. Kenapa? Karena istirahat itu kan ya tidak aktif, ya, tidak mengeluarkan tenaga. Istirahat itu ya by definition tidak melelahkan, ya.
Walaupun mungkin beberapa orang katakan ya tidur itu bisa juga melelahkan gitu ya. Mungkin beberapa orang bekerjanya itu tidur sih ya. Ada orang yang dibayar karena dia tidur. Misalnya kayak orang yang bekerja di lab tidur ya. Ada namanya laboratorium menyelidiki soal tidur ya. Itu orang itu dibayar untuk itu dan capek juga sih ya tidur. Jadi ya, kerjaan dia tidur gitu ya. Karena mau dimonitor dia punya detak jantung, otak, apa segala macam. Jadi kerjaan dia tidur. Nggak seru banget lah. Tapi intinya bermain bukan tidur, bermain bukan bekerja. Ya. Bermain itu bermain. Dan permainan terjadi dalam suasana yang aman, spontan, gembira, bebas, dan ada harmoni dengan lingkungan sosial. Permainan itu mengafirmasi beberapa hal. Keunikan individu, keunggulan individu, tapi juga di sisi yang lain tetap menjaga keutuhan kelompok. Ya. Permainan itu melatih kerjasama, mengalihkan fokus dari diri sendiri. Jadi kalau anak tunggal mungkin perlu lebih banyak main gitu ya. Karena kalau dia bermain dia teralih fokusnya dari diri sendiri. Kepada pihak lain. Ya, pihak lain itu bisa dalam hal ini lawan, bisa dalam hal ini juri atau wasit, ya, bisa dalam hal ini pihak lain tuh teman sekelompok, ya, teman satu misalnya kesebelasan gitu ya. Jadi teman satu kelompok bermain. Intinya bermain itu membuat para pemain tidak terlalu menganggap diri sendiri sebagai sebegitu serius. Ya. Saya kira kita perlu juga untuk melihat ada benernya juga yang dikatakan Joker, ya, karakter Joker itu waktu dia katakan don't be that serious, ya, don't be so serious. Karena memang ada aspek playfulness dalam kehidupan, ya, ada dimensi playfulness dalam kehidupan juga. Walaupun nanti kita lihat bahwa kalau hidup tidak ada serius-seriusnya itu jadi demonik juga, ya. Tapi kalau hidup itu serius saja itu jadi demonik juga. Kita katakan misalnya apa ya? Misalnya kayak kelompok-kelompok kultus ya, cult kayak Nazi misalnya ya, atau kelompok-kelompok kultus yang lain. Semuanya serius, ya. Mereka tidak ada permainan, khususnya mereka tidak mengizinkan apapun itu merelatifkan keseriusan mereka sebagai semacam apa ya, pusat alam semesta gitu ya. Keseriusan mereka sebagai satu pihak yang harus dijaga wibawanya begitu. Jadi mereka itu sama sekali tidak ada dimensi atau tidak ada aspek atau tidak ada playfulness lah di dalam diri mereka. Saya kira ini sesuatu yang menjadi indikator juga dari ketidaksehatan suatu kelompok ya. Jadi kalau satu kelompok itu terlalu serius, kamu bisa ambil contoh apa ya? Mungkin karikatur juga sih ya. Mungkin juga nggak ada sih sama sekali kelompok yang seperti itu. Tapi karikaturnya ya, misalnya ya di Korea Utara gitu, ya itu serius banget gitu, kayak mungkin kamu salah tepok tangan, atau kamu salah ketawa, atau kamu apalah, wah hukumannya bisa dihukum mati gitu ya, terlalu serius gitu. Nah itu saya kira menjadi sesuatu indikator ada yang salah dengan kelompok itu. Ya kalau terlalu dead serious. Tapi kalau semuanya bermain-main ya, tidak ada seriusnya, ini juga sisi yang lain dari kejahatan yang sama ya. Tapi intinya permainan mengajar kita bahwa kita tidak bisa untuk menanggapi atau menganggap diri kita sebegitu serius. Ya, jadi permainan mengajar kita bahwa diri kita itu bukan Tuhan. Ya, bukan Tuhan. Karena dalam permainan orang bisa menang, bisa kalah. Ya. Dan sikap sportif salah satunya itu adalah sikap mengakui kekalahan dan keunggulan lawan. Ya. Dengan gembira. Ya, so itu sesuatu yang saya kira diajarkan oleh permainan. Makanya tidak heran anak kecil itu memang diciptakan Tuhan dari kecil ya, ada salah satu aktivitasnya bermain dia. Anak kecil itu belum bisa bekerja ya, tapi juga tidak hanya tidur melulu ya, tapi dia bermain. Ya. Dan dalam permainan ada paradoksnya, karena dalam permainan orang tahu itu semuanya permainan ya. Ya permainan itu terbatas, udah peluit dibunyikan ya sudah selesai gitu. Itu hanya permainan. Tapi ketika dia bermain, dia serius. Ya, tanpa keseriusan untuk berpura-pura bahwa ini semua serius, tidak akan terjadi permainan.
Ya, permainan itu hanya terjadi kalau orang itu abide to the rule of the game. Ya, tapi rule of the game itu tidak akan dipegang dengan serius kalau orang bermain-main dalam permainan. Dan orang yang bermain-main dalam permainan membuat permainannya menjadi mati ya, menjadi nggak terjadi, bener nggak? Coba kalau kamu apalah main bulu tangkis atau main apa, tapi kamu nggak serius gitu, mau main-main, ya orang sebel juga kali ya lawan mainmu gitu. Itu namanya tidak kooperatif gitu. Kamu ya kalau lu nggak mau main pergi aja kan gitu. Jadi permainan butuh keseriusan, tapi permainan itu sendiri justru adalah antidot dari hidup yang terlalu serius. Ya, jadi saya kira ini satu pemberian Tuhan ya, God's gift yang baik dalam hidup manusia. Dan kita bisa melihat ya, ketika orang tidak terlalu serius atau kurang serius dalam menerima bahwa permainan itu tidak serius, mereka memainkan permainan mereka seolah-olah itu adalah persoalan hidup dan mati. Ya, seolah-olah kalau kalah mati gitu. Wah, itu menjadi sesuatu permainan yang kehilangan jiwa permainannya. Ya, pernah nggak main sama orang yang kalau kalah marah gitu? Wah, itu benar-benar jadi nggak seru banget ya. Itu jadi nggak seperti bermain. Ya, nggak ada orang yang mau lah main sama giant gitu ya. Main sama giant kalau di dalam diskursus Doraemon gitu kan. Main sama giant. Harus menang dia soalnya. Permainan akan berhenti jadi permainan kalau seperti itu ya. Sekarang kita akan melihat pentingnya permainan dalam hidup manusia. Dengan cara kita coba melihat apa yang terjadi jika permainan dihilangkan dalam hidup manusia. Kalau dalam hidup manusia nggak ada playfulness, apa yang terjadi? Kita lihat dulu, kalau kerja dihilangkan, manusia akan jadi apa? Kalau kerja dihilangkan, manusia akan diperbudak oleh kebutuhan pokok, ya, oleh necessities yang mau nggak mau dia nanti akan kebentur ke sana gitu. Jadi kalau orang tidak bekerja, tadi saya kasih contoh, tidak cuci piring gitu ya. Apa yang terjadi ya, piringnya numpuk, dia nggak bisa makan pakai piring, rumahnya jadi bau dan seterusnya. Jadi ya terpaksa dia harus kerjain juga gitu. Jadi orang akan diperbudak oleh keharusan kalau dia tidak bekerja. Atau yang kedua, orang kehilangan alasan untuk hidup. Ya, jadi ini sebabnya orang yang sudah tidak harus bekerja lagi karena dia bisa limpahkan pada orang lain ya, karena dia bisa bayar orang misalnya gitu ya. Jadi dia nggak haruslah kerja itu karena dia bisa bayar orang. Tetap dia mencari kesibukan ya, dia tetap mencari pekerjaan. Betul nggak? Jadi orang yang udah nggak perlu kerja tetap akan mencari kerja. Dia akan volunteer ke gereja, volunteer ke lembaga sosial atau apapun. Ya, kenapa? Karena manusia memang diciptakan untuk bekerja juga. Jadi kalau dia tidak bekerja, dia kehilangan sebagian alasan untuk hidup. Bagaimana jika istirahat dihilangkan? Kalau istirahat dihilangkan, manusia akan diperbudak oleh pekerjaan, ya, oleh program-programnya sendiri. Tapi kalau permainan dihilangkan, apa yang terjadi? Kalau permainan dihilangkan, hidup akan jadi kelewat serius. Kita setidaknya akan kehilangan ini. Ruang untuk kalah tanpa hancur, menang tanpa menjadi Tuhan. Kita akan kehilangan itu. Dan itu adalah nama lain daripada mungkin ini ya, kehidupan bersama sebagai manusia. Dalam kehidupan bersama sebagai manusia kita memerlukan ruang untuk kalah tanpa hancur. Kita memerlukan ruang untuk menang tanpa jadi Tuhan. Ya. Tanpa permainan kehidupan akan merosot menjadi sekedar produksi konsumsi atau sekedar menang kalah. Ya. Satu eksistensi yang lebih mirip perang ya. Perang antara semua lawan semua. Seperti yang digambarkan oleh Thomas Hobbes ya. Dalam kondisi natural manusia. Yang mana saya kira ya mungkin kondisi natural itu gak pernah ada juga sih. Tapi ya oke, dalam kondisi di mana manusia itu yang satu berperang melawan yang lain. Ya, setiap manusia berperang melawan setiap manusia yang lain. Dan itu jelas bukan kondisi yang menyenangkan ya, bukan gambaran kehidupan yang shalomik ya, yang dipenuhi dengan shalom. Karena permainan merayakan kehidupan dalam segala kelimpahan ya. Permainan mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya untuk makan, minum, dan tidur, tapi juga untuk bersenang-senang. Ya, seperti diingatkan sama Musa tadi ya, saya sudah baca itu. Tuhan memerintahkan kita untuk bersenang-senang.
permainan mengingatkan kita bahwa kehidupan ini adalah kehidupan di mana Allah berkenan untuk kita bersenang-senang demi Tuhan yang menciptakan kehidupan. Tuhan yang berkenan kepada sukacita. Tuhan yang tidak hendak memperbudak siapapun demi kepentingannya sendiri. Ya, itu. Jadi kalau kita menolak untuk bersenang-senang di hadapan wajah Allah, kita akan cenderung menghidupi eksistensi sebagai umat daripada Tuhan yang seolah-olah ingin memperbudak manusia, Tuhan yang kejam dan egois. Dan saya kira kita bisa melihat korelasinya di sini, ya. Orang yang merasa bersalah ketika beristirahat, orang yang tidak menghargai playfulness dalam kehidupan, adalah orang yang barangkali punya teologi yang keliru juga, yaitu teologi di mana Tuhannya tidak punya tempat untuk kesenangan. Lantas kita boleh bertanya, dari mana datangnya kesenangan dalam hidup manusia? Mungkin kita harus mengakui dalam sistem teologi itu dari iblis, dan tentu saja itu adalah satu hal yang jelas-jelas keliru, ya, karena kesenangan seperti juga segala kebaikan dalam hidup manusia berasal dari Tuhan, dan Tuhan berkenan untuk kita bersenang-senang. Walaupun tentu saja bukan berarti bahwa kita hidup hanya untuk bersenang-senang, ya tentu saja itu juga keliru, ya. Tapi ada tempat untuk bersenang-senang, dan kita tidak perlu malu untuk itu, kita tidak perlu merasa bersalah untuk itu, karena Tuhan bahkan memerintahkannya. Terakhir, bagaimana ini semua berkaitan dengan penebusan Kristus? Ada 2 poin saya garis bawahi. Pertama, kita mesti mengingat kebangkitan Kristus terjadi pada hari pertama setelah Sabat. Ya. Jadi kebangkitan Kristus dalam seluruh narasinya mengindikasikan semacam datangnya tahun Yobel bagi segenap ciptaan. Jadi ada indikasi akan penggenapan Sabat bagi seluruh jagat raya di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ya, itu mengenai penebusan rest. Dan yang kedua, penebusan play. Saya ingatkan lagi dengan Mazmur yang tadi saya bacakan, ya. Sorry, bukan Mazmur, Amsal, ya. Amsal yang saya tadi bacakan 8 ayat 30 itu. Penciptaan dibuka dengan gambaran hikmat yang bermain-main di hadapan Allah. Dan dalam konsumasi juga ada gambaran sukacita permainan di hadapan Allah. Ya, sukacita dalam perjamuan anak domba. Jadi saya kira ini ada ada tempatnya untuk playfulness dalam kehidupan manusia sebagaimana ditebus oleh Kristus. Tuhan, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang memberkati perenungan kami, kiranya Engkau yang memakainya untuk menghantar kami lebih mengerti apa yang menjadi panggilan kami sebagai manusia yang ditebus oleh Tuhan, sebagai milik-Mu, agar kami ini boleh menyenangkan Tuhan dengan waktu kami di bumi ini. Menyenangkan Tuhan dengan eksistensi kami yang diciptakan oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan, dan diarahkan oleh Tuhan ke dalam kegenapan-Nya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.